Ku minta dipercepat sidang. Sesuai KUHA pasal 50 dipercepat tetap sidang. Ku hajar dia dengan pengacara. Habis Damaris. Anda bilang Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullahi Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Wak Labu yang dimana Wak Labu ini sangat berambisi sekali untuk mencelakai Akhi Julius, yang dimana Wak Labu ini sudah frustasi ya, karena tidak ada lagi orang yang mau berdebat dengannya, karena yaitu debat dengan Rudy Yohanes ini hanya disuguhi asumsi. Contoh, saya sudah bertemu Rudy Yohanes, debat sama Rudy Yohanes sudah berapa kali ya, dan itu sama terus ya, asumsi, tidak ada pernah menjawab dengan real ya. Ketika saya pertanyakan Yudas itu matinya gantung diri kah atau mati jatuh telungkup kah, dia malah musing-musing. Lalu saya pertanyakan yang beli tanah Priok itu, tanah darah itu, Yudas sendiri kah atau tua-tua atau imam-imam, dia bilang yang beli itu tua-tua tapi atas nama Yudas katanya, karena ada suratnya. Mana ada zaman dulu ada surat-surat. Kalau dia selalu bertanya mana ayatnya, giliran nanti kalau surat menyurat ditanya ayat, entah musing sana musing sini ya, lidahnya bercabang Rudy Yohanes ini. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kemarin-kemarin mengatakan wah Julius tidak bersalah. Yang bersalah itu Syahritan. Dia nggak tahu dan belum menonton video itu karena saya yakin dia malas menonton. Heritan tidak pernah mengatakan bahwa Mikhana dan Yesus Kristus akan bersetubuh di dalam sorga dan Mikhana kecewa karena titik Yesus tidak bisa berdiri. Itu tidak ada. Tapi si Paul melakukan pembelaan. Kenapa? Karena Galarua sudah takut diserang oleh Julius dan kawan-kawan. Karena mereka sudah berkumpul kemarin ingin menyerang Galarua, maka Galarua ketakutan. Loh, kok bisa ketakutan? Ya, kita lihat faktanya kawan. Galarua itu organisasi yang tidak bisa ada di Indonesia. Kenapa? Mereka mengaku Pancasilais, tetapi mereka berafiliasi sama orang yang anti Pancasila. Kan lucu kawan. Mereka diatur oleh orang yang berafiliasi sama anti Pancasila. Ya, negara kan tidak terima kawan. Sempat itu mereka buat laporan dan laporan mereka gol dan mereka saksi, maka di pengadilan pengacara si Julius, saya dapat prediksi, andai kata pengacara si Bobson, habis Galarua dibuat si Bobson. Oke, kita membahas tentang perbuatan si Julius misalnya. Si Bobson akan menyerang dan bertanya kepada saksi mereka, Santi Amer dan Lisoy. Mereka akan bertanya, kamu dari mana? Galarua. Galarua itu apa? Wah, sebuah kelompok Pancasila. Kamu yakin kamu Pancasilais? Oh iya, tapi kenapa kamu duduk di ruang orang yang anti Pancasila dan orang itu mengatur semua pergerakan kalian? Artinya kalian memang benci kepada si Julius. Kalau sudah dibilang gitu kawan, sudah habis mereka. Dan Bobson akan bilang, kamu bilang Pancasila, kenapa Julius saja yang kamu laporkan? Kenapa dari Kristen atau Hindu, Buddha atau lain-lain yang menista agama tidak ada kamu laporkan? Takut Galarua kawan, karena di persidangan yang bertanya itu lawan atau tersangka, terdakwa. Kita nggak bisa, pengacara kita nggak bisa ada di situ. Yang ada pengacara negara, jaksa. Ya. Ini perlu kalian ketahui, habis. Nggak akan berani Galarua itu melaporkan siapapun di Indonesia ini, nggak akan berani.
Karena mereka duduk bareng dengan orang yang anti Pancasila. Dan itu akan disuruh dihadirkan si Paul Zhang itu. Betapa ngerinya mereka kalau menghadirkan Paul Zhang. Jadi mereka sudah mengkaji-kaji, sudah mengalih-alih. Tidak akan bisa mereka berbuat apa-apa. Ya, maka Paul Zhang salah satunya cara mengajak si Julius berdamai. Dengan pernyataan dia, wah, Julius bukan bersalah, yang salah Heritan. Ya, meski dia sama-sama oneness loh dengan Heritan. Dia serang saudara seimannya sendiri. Inilah liciknya si Paul Zhang. Demi kejayaan dia pun mau mengorbankan saudaranya sendiri. Padahal Heritan tidak ada mengatakan bahwa di surga nanti Mikana bersetubuh dengan Yesus, tetapi titiknya tidak berdiri, maka Mikana menyesal katanya. Gak ada narasi dibangun si Heritan seperti itu, tapi itu dikembangkan oleh Julius. Tapi si muka pantat gak tahu, karena dia sudah kepepet, tidak bisa apa-apa lagi. Terpaksa yang dia lakukan membela si Julius, karena orang si Julius sudah siap. Begitu Galarua jadi saksi, mereka akan masuk ke ruangan itu. Habis Galarua, kawan, habis. Percaya kalian, tak satu pun misi Galarua akan berhasil di Indonesia. Kenapa tidak berhasil? Karena mereka mengaku Pancasilais, tapi duduk bareng dengan orang yang anti Pancasila. Duduk bareng dengan orang yang menghina Nabi Muhammad, menghina Allah SWT, dan menghina umat Islam. Apakah itu dibenarkan? Oh tidak, kawan, jangan kalian anggap itu dibenarkan. Tidak bisa. Pahami dulu konteksnya itu, kawan, ya. Maka berangkat dari situ si Jules sudah merasa besar kepala, sudah merasa senang dia. Nah, kita lihat video si Julius, ya. Ini kawan, dia sudah mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, kita dengarkan dulu apa kata judulnya, Mimpi Indah, ya. Wa labu katanya ini. Kita dengar dulu. Bidang hukum saya udah ngomong. Jadi masalah yang mereka coba untuk kriminalisasi kepada saya tuh udah konsultasi sama semua. Sama pakar hukum, sama kepolisian, sama semua, termasuk sama jaksa dan lain-lain, ya. Jadi nggak ada celah untuk mereka itu ingin memenjarakan saya. Julius sudah nantangi, kawan, ya. Nggak ada celah orang itu untuk membicarakan saya. Saya sudah tanya jaksa, siapalah oknum jaksanya ini? Harus kita cari tahu, kawan. Karena ini sangat berbahaya. Seorang jaksa mengatakan si Julius tidak bersalah. Siapa oknumnya? Ini sangat berbahaya. Ternyata ada jaksa di negara ini menurut si Julius, oknumnya, mengatakan penyebaran gambar titik Yesus itu tidak bersalah. Luar biasa. Nah, demikian tadi kaum muslimin, ya. Rudy Yohanes ini sangat ambisi sekali, ya, untuk mencelakai Akhi Julius, yang dimana sesungguhnya, ya, inilah kemunafikan yang ada pada diri Rudy Yohanes, ya, si Labu ini. Dia selalu mengabarkan Injil katanya. Itulah hebatnya Alkitab katanya. Nah, sementara Bible itu mengajarkan kasih, ya. Tapi di sini Rudy Yohanes ini tidak pernah melaksanakan ajaran kasihnya itu. Padahal jelas di dalam Bible itu dikata di sana, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga tidak akan mengampuni kamu. Jikalau kamu mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga akan mengampuni. Itu artinya, kalau memang Akhi Julius ini bersalah, ya, tentu mereka harus mengampuni. Kalau tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni oleh Tuhan, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi penebusan dosa itu gagal, kan begitu, ya. Namun di sini Rudy Yohanes begitu ngototnya, begitu ambisinya, begitu nafsunya ingin memenjarakan Akhi Julius. Padahal di situ jelas Akhi Julius itu hanya menyampaikan saja dari apa yang para pendeta itu ucapkan. Jadi Akhi Julius ini hanya memfasilitasi pendeta Henry ini untuk menguraikan sesuatu yang dia yakini, ya. Tapi di sini wah digoreng terus sama Pak Labu nih. Ambisi betul lah, ya. Nah, semoga orang Galarua itu, wah dulu kan orang Galarua, anak buah Pazang ini menguber-nguber Akhi Julius, wah dia senang tuh, ya.
dia senang, dia bangga tuh, yo, Tawata TV. Nah, tapi Allah balikkan keadaan. Allah berkehendak lain ternyata. Ternyata Rudy yang diuber-uber oleh orang-orangnya si siapa Babi Zong ini. Dan dia tuh ketakutan kaum muslimin ya. Tapi inilah Rudy Yohanes, mulutnya bercabang, lidahnya bercabang. Itu makanya lidahnya Rudy Yohanes itu ada di atas bawah katanya. Ya. Bercabang di atas ada lidahnya, di bawah ada lidahnya. Ini Rudy Yohanes sendiri yang ngomong, bahasanya dia mendapatkan lidah tambahan katanya di bawahnya kan itu. Ya inilah perilaku orang-orang munafik seperti Rudy Yohanes, orang-orang fasik seperti Rudy Yohanes, orang-orang kafir seperti Rudy Yohanes. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير